Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengaran jelas? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ini kayaknya wajahnya perlu ditampilkan deh, biar Ibu melihatnya jelas. Ini yang Ibu yang baru kenal kayaknya yang hafal itu Mbak Ayu. Yang lain? Yang lain diajar Ibu enggak? Belum ya? Enggak, Bu. Ya. Di sini kita akan belajar karena kalian sebagai duta SMA 60 nanti dalam asesmen nasional ya, kita akan belajar mengenai numerasi. Kita sama-sama belajar, Ibu juga belajar. Nanti kalau Ibu tadi mengambil contoh soal numerasi dari MGMP Matematika ya, MGMP Matematika DKI. Yang Ibu ambil itu mengenai persamaan linier ya. Kalian tentunya sudah kenal mengenai persamaan linier. Kita langsung aja ya. Sebelumnya sama-sama kita berdoa. Ini agamanya ada yang non-muslim atau muslim semua? Oke, kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diberi kemudahan, lancar semuanya ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ini Ibu akan langsung Ibu share ya. Kalian perhatikan. Nih. Sudah terlihat oleh kalian? Ini contoh soal mengenai persamaan ya, persamaan linear. Di sini ada permasalahan. Terbaca oleh kalian nih. Ini mengenai pilihan ganda ya. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut nih. Ini ada toko Rejeki, ada toko Makmur. Kalian pernah lihat soal seperti ini? Sudah pernah dapat? Pernah, Bu. Pernah. Kalian bisa menyelesaikannya? Sudah atau belum? Kita lihat sama-sama ya. Nih, ini di toko Rejeki paket-paketnya nih ada paket hemat, ada paket ekonomis, ada paket murah. Ini kalian perhatikan gambarnya, yang paket hemat itu ada bukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 buku, kemudian penghapusnya 3, ballpoint-nya ada berapa ini? 4 atau 5? 1, 2, 3, 4 ya. Ballpoint-nya ada 4. Ini harganya adalah 62.000 ya, dan seterusnya. Ini kemudian pertanyaannya adalah Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko Rejeki maupun di toko Makmur. Nah, ini diminta membuat matriksnya. Ini Bu Siti itu membeli 3 paket alat tulis. 3 paket alat tulis ya. Berarti kan bisa saja 3-3-nya beli di toko Rejeki, bisa saja 3-3-nya beli di toko Makmur, atau
kombinasi dari keduanya itu ya. Nah, model matriksnya itu bagaimana? Kita cermati lagi ini petunjuknya itu apa sih? Di sini kalau numerasi itu kadang itu soalnya sebenarnya mudah, cuma kita memerlukan ketelitian membaca ya. Maksud soalnya itu apa? Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko rezeki maupun di toko makmur. Matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut. Ada yang bisa? Kita coba ya. Kita kembali ke paketnya. Di sini ini kan ada buku, ada buku tulis, ada ballpoint, ada penghapus. Ya, ini kita lihat lagi pilihannya. Buku tulis, ballpoint, penghapus. Kemudian di toko rezeki. Itu yang pertama, paket yang pertama ada 8 buku tulis. Kemudian ballpoint-nya ada berapa? Sama-sama ngitung? 4. Kemudian penghapusnya ada 3. Itu ya, seperti itu ya. Harganya adalah sama dengan di sini 62.000. Ini nanti semuanya harus kali 110% karena semuanya ada pajaknya 10%. Ini Ibu kalau nulis yang ada angka lengkung-lengkung itu susah nih, hilang dulu. Kemudian yang kedua, paket yang kedua. Buku tulisnya ada berapa? 5. Tapi di sini nggak ada penghapus ya. Berarti kita cari yang lengkap, yang ada buku tulis, ada ballpoint, ada penghapus. Ternyata hanya 3 kan di toko rezeki. 1 di toko makmur ada yang paket sedang dan paket lengkap. Kalian perhatikan itu ya. Ya. Ini yang di toko rezeki hanya yang paket hemat nih ya. Ini formasinya 843 kan ya. Kemudian yang di toko makmur yang paket sedangnya itu bukunya ada berapa itu? Tolong hitungin. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Kemudian ballpoint-nya ada berapa? Ayo semuanya ngitung. 4, Bu. Ya. Kemudian penghapusnya ada berapa? 2, Bu. 2. Kemudian yang paket lengkap. Buku tulisnya ada berapa? 5. 5. Kemudian ballpoint-nya? 8. 8. Kemudian penghapusnya? 3. Nah, ini model matriksnya adalah seperti ini. Sekarang sama dengannya adalah harganya. Tadi yang harga paket sedang adalah 48.000. Nih, jadi yang baris kedua adalah 48.000. Kemudian paket lengkapnya adalah 64.000.
Ini semua kalikan dengan 110%. Tinggal kalian lihat pilihan jawabannya. Yang sesuai berarti yang mana? Kita lihat lagi tadi yang di toko rezeki bolpen ini ada berapa ini? 4. Benar 4 ya. Terus dilihat apakah ada yang pilihannya 4 bolpennya? Nggak ada tuh. Yang baris kedua. Yang baris kedua, 542. Ada nggak 542? Ada, Bu. Ada ya, yaitu pilihan yang E atau D, E atau D ya. Kemudian yang baris ketiga, 583. Kemungkinannya adalah D dan E. Kemudian tadi yang pertama nggak ada yang sesuai ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh mencari adalah caranya seperti ini ya. Jadi kalian cari yang formasi lengkap, yang ada buku, ada ballpoint, ada penghapus. Itu ya. Ibu tulis lagi yang agak legaan di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, 8 buku ya. Kita selesaikan, coba kita lihat soal berikutnya itu minta apa? Nomor 2 masih sama paketnya. Ya, nomor 2 masih sama. Pertanyaannya nomor 2 adalah harga sebuah buku. Oh, ini harga berarti ditanyakan juga harga persatuannya kan, berarti kalian harus mencari harganya. Maka dari nomor 1 ini, ya, ini tadi, misalnya harga buku sama dengan X, dimisalkan seperti itu. Seperti halnya kalian menyelesaikan program linier. Nah, misal harga 1 buku sama dengan X. Kemudian harga 1 ballpoint sama dengan Y. Kemudian harga 1 penghapus sama dengan Z. Kita buat persamaannya. Yang pertama, ini 8X ditambah ini 5 apa 4 sih? 4 ya? 4 bukan 5 ya? 4 kan? 4 ya, ini 4 ya, bukan 3 ya. Ini 4 misalnya. Tapi kan yang 3 itu penghapus, Bu. Oh iya, oh 843 bener ya ini ya, 843 bener ya. Oke betul. Kadang ibu matanya nggak jelas lihat gambar-gambar seperti itu, maka kalian harus cepat mengkoreksi ya. Jadi nanti akan mendapatkan persamaan 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan berapa harganya? 62.000. 62.000. Ini persamaan 1. Yang kedua, persamaan yang kedua. Ini kita lihat yang di toko rezeki dulu ya. Kita akan mencari harga-harga di toko rezeki.
Di toko rezeki paket yang kedua, bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Berarti 5X ya. 5X. Kemudian ballpoint-nya ada berapa? 8. Betul? Iya, Bu. 8, harganya 57.000. 8Y. Penghapus nggak ada kan? Harganya 57.000. Ini persamaan 2. Kemudian paket yang ketiga. Terdiri dari buku dan penghapus. Bukunya ada berapa? 3, penghapusnya 1. Berarti 3X ditambah Y. Harganya 17.000. Ini persamaan 3. Kita selesaikan, kita cari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita ilangin yang apanya? Ini Z ya, bukan Y yang terakhir ya. Ini Z. Antara persamaan 1 dan persamaan 3, kita hilangkan Z-nya. Bisa nggak? Atau gimana? Persamaan satunya nggak usah dipakai, Bu. Nggak usah dipakai. Ini harus dipakai semua. Misalnya 1 dan 2, hilangin apanya? Hilangin Y-nya ya. 1 dan 2, hilangin Y-nya. Kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2 supaya Y-nya hilang. Berarti kan persamaan 1 dikalikan 2, ya kan? Ini 2 kali persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Persamaan 1 dikalikan 2 dikurangi persamaan 2. Kita hitung. Ini kalikan 2, ini 16 kan? Dikurangi 5, jadinya 11. 11X, betul? Kemudian Y-nya habis, kemudian 3Z-nya kan nggak ada, dikurangi jadi tetap 3Z. Ya, sama dengan ini 62.000-nya dikalikan 2 jadi berapa? 124.000 dikurangi 57.000. Coba hitung. 124.000 dikurangi 57.000. 14 kurangi 7, 11 kurangi 6. 67.000, betul? Kalian sambil ikut ngitung. Kadang hitung-hitungnya nggak teliti. Ini dapat persamaan 4. Sekarang antara persamaan 4 dan persamaan 3. Berarti yang persamaan 4 itu dikalikan 3. Ya. 3 kali persamaan 3 dikalikan 3. Persamaan 3 kali 3 dengan persamaan 4. Silakan dihitung. Persamaan 3 dikalikan 3. Berarti kan ini 9X ya. 9X kan ini. Jadi 11 dikurangi 9 adalah 2X. Z-nya habis berarti kan. Kemudian sama dengan ini 67.000 dikurangi 17 kali 3 berapa? 51. Jadi berapa? 67 dikurangi 51, 16. Betul? Betul. 16.000, jadi ketemu X-nya adalah 8.000. X 8.000, kita cari Z, ya, masuk sini. 3X plus Z sama dengan 17.000.
X-nya adalah 8.000. Kok jadi minus? Coba salahnya di mana nih ngitungnya nih? Ibu ulangi lagi. Semuanya ikut menghitung, ikut mengoreksi ya. Kita lihat persamaannya sudah benar atau belum. Yuk, paket 1. 8X plus 4Y plus 3Z. 8X plus 4Y plus 3Z. 62.000. Betul ya? Persamaan 2. 5X plus 8Y. 5X plus 8Y, 57.000. Betul ya? Persamaan 3. 3X plus Z, 17.000. 3X plus Z, 17.000. Betul. Sekarang antara ini untuk jelasnya seperti ini ditulis. Persamaan 1 itu 3X 8X plus 4Y plus 3Z sama dengan 62.000. Persamaan 3X plus Z sama dengan 17.000. Ini persamaan 1 kali 1. Tujuannya kan menghilangkan Z ya. Ini kali 1, ini kali 3. Maka dapatnya adalah ini tetap yang atas 8X plus 4Y plus 3Z sama dengan 62.000 tetap. Yang keduanya berarti 9X tadi kali 2 ya. Oh iya, tadi salah. Ini 9X, tujuannya itu menghilangkan Z. Tadi menghilangkan Y. Oh iya, tadi menghilangkan Y. Sekarang menghilangkan Z. Kita coba. 9X plus 3Z sama dengan 51.000. Kurangkan, dikurangi, berarti ini ngurangi dari bawah ke atas ya. Atau dari atas ke bawah nggak apa-apa. 8X dikurangi 9X, min X, betul? Min X, kemudian 4Y dikurangi 0, 4Y, 3Z dikurangi 3Z habis, kemudian 62 dikurangi 51, 11. Betul? Ini persamaan 4. Kemudian antara persamaan 2 dan 4. 2 dan 4. Persamaan 2-nya adalah 5X plus 8Y sama dengan 57.000. Persamaan 4-nya min X plus 4Y sama dengan 11.000. Kita hilangkan Y-nya berarti yang bawah kalikan 2 ya. Ini kali 2. Kali 2. Maka kalau dikurangkan menjadi 9X, betul? Ini habis. Ini jadi 57 dikurangi 22, 35.
37. Ya dong, Ibu jadi bingung. 35. Ini kali 2 berarti bukan 9 tapi 7 ya. Ayo dong nak, ikut ngitung nak. Jangan diem aja. Ini 7. Ini 35.000. Jadi ketemu X-nya adalah 5.000. Ini tadi perhitungan salah nih. Yang ini hapus dulu ya, ini hapus. Ini tadi salah. Oh, ini benar tadi ya? Waduh. Nggak bisa kembali ya? Salah ngeklik jadinya itu. Hilang. Semuanya ikut ngitung ya. Tadi salah ngeklik jadi hilang. Ini tadi Ibu mau menghapus yang ini. Ini Ibu tadi mau menghapus yang ini. Terus ini tadi kita lanjutkan. Ini tadi dikurangi min X sama dengan ini persamaan 4. Betul ini ya, persamaan 4. Kemudian kita selesaikan antara persamaan 2 dengan persamaan 4. Persamaan 2-nya itu adalah 5X plus 8Y sama dengan 57.000. Kemudian yang persamaan 4 itu dikalikan 2. Jadi 2 kali persamaan 4 itu menjadi min 2X plus 8Y sama dengan 22.000. Kemudian ini kita kurangkan. Dikurangkan, ketemunya adalah 5X dikurangi 2X itu 7X. Sama dengan, ini kan 8Y-nya habis ya. Jadi 57.000 dikurangi 22.000 itu 35.000. Jadi X ketemu 5.000. Betul? Ya, 35 dibagi 7. Kemudian kita masukkan ke persamaan 2 untuk mencari nilai Y. Ya. Masuk ke persamaan 2. Maka menjadi 5X itu berarti kali 5, 25.000. Ditambah 8Y sama dengan 57.000. Maka 8Y sama dengan 57.000 dikurangi 25.000 itu berapa? 27.000. Jangan salah lagi ngitungnya. 32, Bu. 22 ya. 32.000, Bu. Oh, 32.000. Nah, itu maunya gitu, kalian cepat koreksi. Jadi Y-nya ketemu berapa? 32 dibagi 84.000. Gitu ya. Nah, sekarang tinggalkan nyari Z. Z berarti masukkan ke persamaan 3. Persamaan 3. Jadi
3X, X-nya tadi kan 5.000 ya, 15.000 ditambah Z sama dengan 17.000. Jadi Z sama dengan 2.000. Betul? Ya, jadi kesimpulannya harga buku di toko Rejeki ya itu sama dengan 5.000. Kemudian ballpoint berapa tadi? 4.000. Kemudian penghapus 2.000. Ya, itu di toko Rejeki. Sekarang kita cari yang di toko Makmur. Di sini ya, harga di toko Makmur. Di toko Makmur. Kita buat persamaannya dulu. Paket sedang terdiri dari berapa buku? 5. Jadi 5X. Ditambah ballpoint 4. Ditambah penghapus 2. Harganya 48.000. Kemudian paket besar. Bukunya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8X ditambah ballpoint-nya ada 12. Betul ya, 12. Kemudian hapusannya nggak ada. Harganya 90.000. Kemudian paket lengkap. Bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5X plus ballpoint-nya 8. Kemudian penghapus 3. Harganya 64.000. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 3, hilangkan Z-nya, menyesuaikan yang persamaan 2. Persamaan 1 dan 3 supaya Z-nya habis, berarti dijadikan 6 ya. Maka persamaan 1 harus kali 3, ya, 3 kali persamaan 1, langsung 15X ditambah 12Y ditambah 6Z sama dengan 48.000 kali 3, 100 berapa? 44. Kemudian persamaan 3-nya itu kali 2, jadi 2 kali persamaan 3-nya adalah 10X ditambah 24Y ditambah kali berapa? Kali 3 betul kan ya? Kali 3 apa kali 2? Oh, kali 2 persamaan 3 kali 2, itu salah lagi deh. Tolong dong diingatin, lupa melulu. Ini bukan 24, tapi berapa? 16. Kan kali 2 ya, persamaan 3 kali 2. Kemudian 6. Z. Sama dengan 64 kali 2, 128. Kurangkan
X-nya adalah berarti 5X, Y-nya min 4Y, Z-nya habis sama dengan 144 dikurangi 128 berapa? 16, Bu. 16.000. Ini sebagai persamaan 4. Sekarang persamaan 2 dan persamaan 4 kita selesaikan, hilangkan Y-nya. Berarti persamaan 2 tetap kali 1 ya. 1 kali persamaan 2 tetap 8X plus 12Y sama dengan 40.000. Berapa tadi? 90.000 ya? 90.000. Kemudian persamaan 4-nya ini dikalikan 3. Jadi ini persamaan 4 itu kali 3. 15X ditambah dikurang 12Y sama dengan kali berapa tadi? 3, 48.000. Ini tadi benar min 4Y? Betul ya? Kemudian ini berarti dijumlah ya. Dijumlah supaya Y-nya habis. 8X tambah 15X berarti 23X sama dengan 90 tambah 48, 1, 38. 23X sama dengan 138.000. Berarti X sama dengan 138 dibagi 23 berapa? 6 ya? 6, Bu. 6.000. Kemudian ini X-nya sudah, kita cari Y-nya. Tadi sudah ketemu. X-nya adalah 6.000. Mencari Y-nya itu menggunakan persamaan yang nomor 2 bisa ya. Nih 8X plus 12Y sama dengan 8X plus 12Y sama dengan 90.000. Ini X-nya 6.000 berarti 48.000 ditambah 12Y sama dengan 90.000. Maka 12Y sama dengan 90.000 dikurangi 48.000 berapa? 42. Iya ya, 42. 12. Berarti Y sama dengan 42.000 bagi 12. 3.500. Betul? Sekarang kita cari Z-nya. Z-nya itu berarti menggunakan persamaan yang lengkap berarti ya. Persamaan 1 boleh. 5X plus 4Y plus 2Z. 5X plus 4Y plus 2Z sama dengan 48.000. X-nya tadi 6.000, berarti ini 30.000. Y-nya tadi 3.500, berarti berapa? 14.000, benar? Ditambah 2Z sama dengan 48.000. Maka 2Z sama dengan 4.000 ya? Maka Z sama dengan 2.000. Jadi di toko makmur harga buku
sama dengan 6.000. Harga ballpoint sama dengan 3.500. Harga penghapus 2.000. Ini di toko Makmur ya. Ini toko Makmur. Kalau tadi di toko Rezeki hasilnya adalah 5.000, 4.000, 2.000. 5.000, 4.000, 2.000. Nah, sekarang kita gunakan untuk membuat kesimpulan. Dilihat di sini. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rezeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih mahal dari toko Makmur. Betul atau salah? Salah ya, Bu. Salah, ini salah. Harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Benar. Benar, ini benar ya. Kemudian harga sebuah penghapus di toko Rezeki sama dengan di toko Makmur. Benar ya? Harga sebuah penghapus di toko Rezeki sama dengan di toko Makmur. Penghapusnya. Benar. Harga sebuah ballpoint di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Salah. Harga ballpoint Rezeki lebih murah dari Makmur. Salah ya? Ini salah. Jadi satu lagi, harga sebuah penghapus di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Salahnya. Nah, jadi yang benar adalah B dan C. Itu. Kemudian soal berikutnya. Ini permasalahannya masih sama, tapi pertanyaannya adalah Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis. Jadi tetap ada buku, ada bolpen, ada penghapus. Dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Jadi setiap hadiah itu jadi ada 6 bungkus, setiap hadiahnya itu jumlahnya sama. Berarti jumlah bukunya, kalau di bungkus 1 bukunya ada 2, yang lain juga 2 semua ya. Demikian juga untuk ballpoint dan penghapus. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah, nah ini kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. 2 paket hemat ditambah 3 paket sedang, itu yang A. Kita lihat harganya. Hemat itu harganya berapa? Hemat itu harganya 62.000, kemudian sedang 48.000, kita hitung. Hemat 62.000. Berarti ini kita nanti akan mendapatkan dana termurah ya. Ini 62.000 kali 2, 62.000. Ditambah 3 kali, paket sedang berapa tadi? 48.000. Kalau dijumlah berapa nih? 62 kali 2, 124.
Betul? Ditambah 48 kali 3, 144. Kalau di jumlahnya berapa? 268. 68.000. Tapi kita lihat barangnya sesuai nggak? Jadi berarti kan masing-masing harus 3 kali lipat ya. Bukunya harus ada kelipatan 3 maksudnya. Merupakan kelipatan 3, buku kelipatan 3, bolpoin kelipatan 3, penghapus juga kelipatan 3. Kita hitung. Kalau untuk buku berarti buku, kemudian ballpoint, katakan bukunya itu A, ballpoint B, penghapus C. 2 paket hemat. 2 paket hemat. 2 paket hemat berarti bukunya mendapatkan berapa? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 ya. Kan 8, 4, 3 ya. 8, 4, 3. Berarti di sini 16, 8, 6. Itu. Kemudian yang 3 paket sedang. Paket sedang, kita lihat paket sedang. Paket sedang itu 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 2. Betul? 5, 4, 2 dikalikan 3. 5, 4, 2 kali 3. 5, 4, 2. 15. Nah, kalau kalian perhatikan ini 16 ditambah 15, kelipatan 3 enggak? Kelipatan 3 enggak? Halo, kalian masih di situ enggak? Kenapa kamera ditutup semua? Anak-anak? Ya, anak-anak Ibu, masih belajar enggak? Ibu nanya nih, 16 ditambah 15 merupakan kelipatan 3 enggak? Bukan, Bu. Bukan. Jadi ini tidak terpakai. Jadi ngitungnya gitu. Sekarang yang ini, 2 paket lengkap ditambah 6 paket murah. Kita lihat ya. 2 paket lengkap ditambah 6 paket murah. Kita hitung. 2 paket lengkap. Kita lihat paket lengkapnya. Paket lengkap. Mana paket lengkap? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 3 ya. Ya, 5, 8, 3. Kamera jangan ditutup. 5, 8, 3. Ini kalikan 2. 5, 8, 3. 5 kali 2, 10. Terus 8 kali 2, 16. 3 kali 2, 6. Itu masing-masing sekarang ditambah dengan 6 paket murah. Kita lihat 6 paket murahnya. Paket murahnya 6 kali. Hanya ini 301 ya. 301. 301 kalikan 6. 18. Memenuhi enggak ini? Ini yang pertama, 10 tambah 18. Bisa dibagi 3? Tidak, Bu. Tidak, jadi ini tidak memenuhi. Sekarang yang nomor 3, yang C, bagian C, kita coba lagi. Kita coba 3 paket murah ditambah 2 paket besar. Kita lihat masing-masing paket murah dan besarnya. Paket murah. Paket murah itu 301. 301 paket murah. 301.
Berarti dikalikan 3, 9, ini 0, ini 3. Ditambah 2 paket besar. 2 paket besar. Kita lihat paket besarnya yang mana ini? Paket besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 12 ya. 8, 12, 0. 8, 12, 0. 8, 12, 0 ditambah, dikalikan 2. 16. 8. Berapa tadi isinya? 12 kali 2, 24, 0. Mau nih enggak? Bisa dibagi 3? Ayo jawab. Enggak kan? Yang pertama 9 tambah 16. Bisa ya? 9 tambah 16 berapa? 25 kan? Enggak memenuhi ya. Sekarang yang D. Yang D, kita coba. 3 paket ekonomis, 3 ditambah 5 paket murah. 3 paket ekonomis. 3 paket ekonomis. Ekonomis nih. Bukunya ada berapa? 5, 580 ya. Nggak ada penghapus kan? 580 dikalikan 3. 580 kali 3. 580 kali 3. Gini, ditambah 5 paket murah. Kita lihat paket murah. Paket murahnya yang mana? Ini. Paket murahnya terdiri dari 301. 301 dikalikan 5. Berarti 15,05. Memenuhi? Tidak ya. Ini yang terakhir ya. Ini tidak juga. Berarti kita coba yang E. Yang E. A, B, C. Masing-masing berapa? Paket murah dan paket besar. Paket murahnya adalah 301. 301 dikalikan 6 berarti 18,06. Kemudian 3 paket besar. Paket besar. Mana paket besar? Ini. 8, 12, 0. 8, 12, 0. 8, 12, 0. 24. 36. Memenuhi? Kalau dijumlah? Memenuhi. Jadi yang benar E. Gitu ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir pertanyaannya, emang itu yang terakhir? Coba kita lihat satu lagi. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, maka paket yang dapat dibeli adalah, jadi yang penting ada penghapus dan ballpoint tiap paketnya. Sekarang silakan kalian hitung itu masing-masing.
Satu paket sedang, satu paket hemat, dihitung. Satu paket sedang 48 ditambah 62.000 berapa? Ini berarti 48 ditambah 62. Berapa? 110 ditambah 10%. Jadi berapa? 10%-nya. Jadi 121.000. Masuk ya? Kan dananya tidak melebihi 125. Ya, masuk ya. Menurut Dana masuk ya. Cuma dilihat ada apakah ada ballpoint dan penghapus? Kita lihat. Ballpoint dan penghapus. Ada ya, yang penting kan ada ballpoint dan penghapus. Jadi bisa ini memenuhi syarat. Yang ini memenuhi syarat. Yang pertama memenuhi syarat. Sekarang yang kedua. Satu paket ekonomi ditambah satu paket sedang. Kita hitung. Paket ekonomi 57 ditambah paket sedang 48. 57 ditambah 48.000. Kalian hitung? 105. 105 tambah 10%. Plus 10%. 10%-nya berarti kan 10.500 ya. Jadi 120.500. Masuk ya. Tapi sekarang kita lihat apakah ballpoint dan penghapusnya bisa dibagi 3. Ya, bisa jadi berapa bungkus? 5 ya. Jadi 5 paket. Apakah bisa dibagi 5 paket ballpoint dan tadi paket apa? Ekonomi dan paket sedang. Enggak memenuhi ya. Ini kan penghapusannya cuma 2. Kan tiap paket harus ada penghapusannya. Jadi itu enggak memenuhi. Ini tidak memenuhi ini. Biarpun harganya memenuhi, tapi isinya tidak memenuhi. Kemudian yang berikutnya, 1 paket hemat ditambah 3 paket murah. 1 paket hemat itu berapa harganya? 1 paket hemat 62.000, paket murahnya 17.000. Kalau dilihat ini 3. Ini 51 kan kalau 3 ya. 51 ditambah 62.000 berapa? 113.000 ditambah 10%-nya masih tidak melebihi 125 ya. Kemudian kalau dilihat ballpoint-nya tidak masuk. Ya kan? Ini ballpoint cuma 4. Ini ballpoint cuma 4 padahal harusnya ada 5 ini kan 5 bungkus. Kemudian ini di sini nggak ada ballpoint. Jadi tidak memenuhi yang ketiga. Kemudian berikutnya. Ini tidak memenuhi karena dilihat dari ballpoint tidak mencukupi ini. Ini tidak memenuhi. Sekarang yang keempat. 1 paket ekonomi ditambah 5 paket murah. 1 ekonomi tambah 5 yang murah. 1 ekonomi 57 ditambah murah ini 5 kali. Berarti melebihi ya. 5 kali 17 berapa? 85. 85 kali ditambah 57 sudah melebihi ya, tidak memenuhi ya. Karena dananya hanya 125.000. Kemudian yang berikutnya.
Ini tidak memenuhi. Yang keempat, 1 paket lengkap ditambah 2 paket murah. Paket lengkap tambah 2 paket murah. Kita lihat harganya. Paket lengkap 64 ditambah paket murahnya 17 dikali berapa? Lupa Ibu. 1 paket lengkap ditambah 2 paket murah. 1 paket lengkap ditambah 2 paket murah. Memenuhi ya, nih ya. Nih 64 ditambah 34. Kan hanya 98 tambah 10%. Masih belum 125 ya. Kemudian hapusannya berarti kan pas 5, ini 3, ini tambah 2. Kan 2 paket murah ya. Kemudian ballpoint-nya juga lebih dari 5, ya kan? Nah, ini yang terakhir memenuhi. Itu cara kalian menentukannya, itu hitung satu-satu. Kemudian masih ada soal nih terakhir. Ini kesimpulannya adalah Bu Siti mendapat tugas dari sekolah nih berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 rupiah dibanding harga di toko Rezeki. Coba kita lihat. Kalau beli kan ada ininya ya, ada pajaknya ya. Ballpoint di toko Makmur lebih murah 550. Benar nggak? Ini kalau di toko Rezeki berarti kan 4.000 tambah 10% berarti 4.400. Ya. Kemudian di toko Makmur 3.500 ditambah 350 berarti 3.850 dikurangkan 13, betul ya? 550.000 selisihnya. Jadi terakhir ini adalah benar. Sudah benar itu? Ada pertanyaan? Stop dulu. Yuk, kameranya dibuka dulu. Coba Ibu lihat wajah-wajah kalian. Ini yang hadir saat ini, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Dari yang tadi dipelajari, mengerti semua ya, itu kan mengenai kalian sudah mempelajari semua. Hanya perlu ketelitian memang. Dari tadi juga Ibu nggak teliti kan ngitungnya, salah-salah ngitung. Itu yang diperlukan adalah hanya ketelitian ngitung. Jadi intinya kalau numerasi sebenarnya kalau dihitung itu sebenarnya nggak rumit, nggak susah, hanya perlu ketelatenan ya, perlu kesabaran. Nah ini Ibu punya ini daftar hadir yang perlu kalian isi ya, khusus kelompok di sini. Ibu share ya daftar hadirnya ya, sebentar.
Coba itu di kolom chat itu daftar hadirnya kalian isi. Kalau ada contoh soal seperti ini bagaimana nih? Nih, kalau kalian menjumpai ketemu soal yang seperti ini disimulasikan adalah Gunung Sinabung yang meletus ya. Gunungnya sendiri tingginya 2.460 meter. Kemudian ini meletus, ini tinggi letusannya, puncak letusannya ini tinggi ini itu ada pengamat yang mengamati dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian pengamat juga dari tempat yang sama itu melihat puncak gunungnya itu dalam sudut elevasi 60 derajat. Yang ditanyakan itu jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, maka tinggi letusannya ini berapa? Jadi tinggi puncak sampai puncak gunung ini, ya. Kalau digambarkan, ya, kalau dibuat sketsanya, ini misalnya ada segitiga siku-siku. Nih, Ibu sudah buat segitiga siku-sikunya ya, misalnya ini. Ini dasar gunungnya ini misalnya di A. Ya, dasar gunung di A. Kemudian ini pengamat di B. Ini puncak gunung di C. Kemudian ini puncak letusan di D. Ya. Sudut ABC ini 30 derajat. Sudut ABD ini sudut ABC 30, sedangkan sudut ABD itu 60. Jadi 60 itu bukan sudut yang ini kecil, bukan sudut CBD, tapi sudut ABD ya, 60 derajat. Ini tinggi AC ya, AC itu 2460. Yang ditanyakan ini tinggi CD berapa gitu. Nah, itu kalian bisa mencarinya menggunakan perbandingan trigonometri apa? Tangen ya. Kalian bisa menggunakan tangen dari sini nih. Tan 30 derajat itu sama dengan tan itu perbandingan sisi depan per sisi samping kan ya. Jadi depannya adalah AC per sisi sampingnya adalah AB. Gitu ya. Kalau tan 30 derajat itu nilainya berapa? Yaitu akar 3 per 3 gitu ya. AC berapa? AC-nya adalah 2460 per AB. Nah, dari sini berarti AB kan bisa dicari nih ya. Jadi AB itu nilainya adalah 3 kali 2460 per akar 3. Atau sama saja dengan 2460 akar 3. Itu AB ya. Kemudian kita cari AD ya. AD itu dengan menggunakan tan 60 derajat itu adalah sisi AD per sisi AB. Ya.
tan 60 derajat itu akar 3, AD-nya belum tahu, AB-nya kan udah diketahui itu 2, 4, 60 akar 3. Jadi panjang AD itu sama dengan 2, 4, 60 akar 3 dikali akar 3. Yang ketemunya adalah akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 3 kalikan ini. Jadi 0 kali 3, 0, 18 kali, 6 kali 3 itu 18, 4 kali 3 itu 12 tambah 1, jadi 3, kemudian 2 kali 3 tambah 1, 7. Ini ya, panjang AD adalah 7380. Nih, ini AD, berarti panjang CD ya. CD itu sama dengan panjang AD dikurangi panjang AC. Jadi sama dengan 7380 dikurangi 2460. Itu caranya gitu. Jadi berapa ini? 0, 8 kurangi 6, 2, 13 kurangi 4, 9, 6, 4, 49, 20. 49, 20. Udah, itu dulu. Ada pertanyaan? Ini tadi belum Ibu share ya? Udah. Udah ya, kira-kira seperti itu ya. Udah ngisi absen semua? Sudah? Maka kalau sudah, coba wajahnya perlihatkan lagi semuanya. Buka kameranya. Semuanya, kameranya buka. Yuk, Mutia, Ambita. Jadi intinya adalah kalian tenang ya. Kalian semua adalah duta SMA 60. Tenang ya, tenang, pokoknya tenang, kerjakan tenang, nggak usah grogi ya. Pokoknya sebisa kalian ya. Banyak pelatih. Contoh-contoh soal AKM banyak bisa kalian cari ya di YouTube. Oke? Mungkin kita perlu ke lobby utama ya. Kita live room semuanya ya. Ya, terima kasih kalian sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.